Parasnya elok, amatlah berseri, laksana bulan 14 hari. Cantiklah manis laku dan peri, kita menantang lupakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam, berjumpa kembali pada malam ini dengan bacaan syair Burung Nuri karya Sultan Mahmud Badarudin II semasa diasingkan ke Ternate. Syair Burung Nuri ini berkisah tentang dua ekor burung. Sebenarnya ini samaran saja. Kalau menurut pendapat dari para pengamat sastra atau pakar sastra, bahwa ini adalah kias dari kisah sebenarnya dua orang manusia atau dua insan yang berlainan jenis sedang dilanda asmara. Maka ini disamarkan atau diibaratkan dengan satu burung nuri adalah seorang perempuan, satu lagi burung simbangan. Kisah burung nuri ini menceritakan antara simbangan dan nuri yang saling jatuh cinta, tetapi terhalang oleh keadaan. Burung nuri ini sebenarnya sudah memiliki suami dan dia bangsawan dari satu kerajaan dan tidak rela menyerahkan syair burung nuri dengan simbangan karena dia juga sangat mencintai burung nuri. Nah, para pemirsa, pada sebelumnya kalau kita simak syair-syair yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badarudin ini adalah syair yang sebenarnya menceritakan betapa perasaannya di dalam pengasingan di Ternate yang merasa kesepian dan merasa sunyi dan merasa rindu dengan kampung halamannya. Nah, untuk mengisi waktu-waktu itulah, kalau menurut pengakuan Sultan Mahmud Badarudin II, dia menulis syair ini. Dan sepanjang pengetahuan para pengamat sejarah atau para sejarawan, bahwa Sultan menulis syair-syair di Ternate, salah satunya syair Burung Nuri, dan kemudian ada juga syair Signor Costa. Sedangkan di Palembang sendiri dia menulis syair Perang Palembang atau lebih dikenal dengan syair Perang Menteng. Nah, saudara, para pemirsa sekalian, kita teruskan lagi dari bagian kedua ini, menceritakan syair Burung Nuri. Kalau bagian pertama kemarin, intinya simbangan bertemu mata dengan nuri dan sejak itulah mereka saling jatuh cinta. Nah, yang kedua ini diceritakan tentang perasaan burung nuri yang tidak bisa melupakan simbangan sejak pandangan pertama itu, sehingga dia jatuh sakit. Dan kemudian Bayan Johari, suami dari burung nuri ini, bertanya kepada nuri, mengapakah nuri sampai sakit sedemikian rupa. Tapi nuri tetap menyimpan rahasia itu dan kemudian tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh suaminya. Baiklah, kita akan lanjutkan syair Burung Nuri ini dari tentang perkataan nuri yang gundah. Terhentilah perkataan nuri nan gundah, sehari-hari dendam tak sudah, mengenangkan simbangan farasnya indah, dilipurkan dengan syair dan mada. Terperilah simbangan terbang melayang, kesana kemari badan bergoyang. Habislah malam berganti siang, warnanya nuri jua terbayang.
Rindunya tidak lagi henti, gundah gulana di dalam hati. Lenyaplah pikir budi pekerti, bagaikan fana rasanya pasti. Asik simbangan bukan kepalang, bimbang berahi bercampur walang, dendam gelabah berulang-ulang, rindunan tidak lagi berselang. Simbangan bermadah merawan-rawan, ayu hai juita emas tempawan. Kasihani, apalah kiranya Tuan, laksana mabuk makan cendawan. Mabuknya tiada lagi terperi, gundah gulana sehari-hari. Ayu hai emas kuning biduri, patutlah menjadi kemala negeri. Kemala negeri hanyalah Tuan, cantik manis barang kelakuan, sempurna arif budi dermawan, bilakan ada banding bangsawan. Wajahmu Tuan tidak bersama, cemerlang laksana bulan purnama, elok majelis bisai utama, seperti bidadari turun menjelma. Seketika menuju nin paksi bangsawan, hati nin tidak lagi berketahuan. Cinta nin hendak mencari kawan, akan disuruh menghadap Tuan. Terbanglah simbangan berperi-peri, beredar pergi ke sana kemari. Sampailah waktu setengah hari, terlihatlah kepada seekor muri. Muri duduk di atas batu, bersama Perling dia di situ, bercerita dengan tiada tertentu. Ditegur simbangan, siapakah itu? Muri menyahut, patik nin Tuan. Dengan Perling hamba berkawan, berkata-kata tiada berketahuan, melihat udara kadangan awan. Patik heran melihat Perling, tubuhnya hitam sebagai keling, matanya merah sedikit juling, lakunya seperti orang hendak maling. Perling menyahut seraya murka, alangkah pandai si tempur mereka. Bulumu tak indah berwarna nelka, pandai sekali berbuat jenaka. Simbangan tersenyum menyahut madah, jika begitu sama tak indah. Bersendah pun tidak suatu faedah, betanin ada menaruh gundah. Muri, wahai bicaranya diri, adakah tolong daya dan peri? Muri menyembah 10 jari, Tuanku, apa dapat story? Tuanku bilang atasnya saya, jika sukar apakah daya? Simbangan menyahut hendak diseraya, menyampaikan barang tipu upaya. Muri wai, tolong apalah beta, barang apa rindu di dalam cinta, gundahnya tidak menderita, terpandanglah Nuri di atas geta. Parasnya elo amatlah berseri, laksana bulan 14 hari, cantiklah manis laku dan beri, kita menantang lupakan diri. Selama tertantang warna dan cahaya, badan ini seperti tiada bermaya,
Hilanglah akal, lenyaplah daya, cinta terikat, dendam bersedia. Rindu Nin tidak lagi tertaruh di dalam dada, dendam gemuruh, hati dan jantung sebagaikan luruh. Tidaklah siapa akan disuruh. Sekarang, apalah bicaranya Muri? Adakah belas kasihannya diri? Kita Nin suruh kepadanya Nuri akan membawa syair dan peri. Menyembahkan Muri menyahut seloka, janganlah tuanku bercinta duka. Jikalau dititahkan seripa duka, masakan Pati memalingkan muka? Pati Nin hamba di bawah tahta, tidak akan melalui sepatah kata. Bar yang ada kabar dan berita, biarlah Pati menyampaikan warta. Tersenyumlah Simbangan manis suara, menerimalah kita kasih dan mesra. Diri ini balik pergilah segera, bermain samar jenaka dan curah. Jikalau diri datang ke sana, sampailah cinta kasih yang sempurna. Daripada kita unggas yang hina, ke bawah tahta Muri bijaksana. Muri wae, katakan tabik selamat kepada Nuri putih yang amat. Dendam ni tidak lagi hemat, di dalam dada gempa kiamat. Lalu berpantun unggas Simbangan, asik di bawah cinta angan-angan. Sampaikan Nuri ditinggalkan jangan, kepadanya Nuri jadi pengenangan. Limau manis mekarnya di pasu, tambah kukit mega di awan. Manisnya segar air Nin susu, pahit dihalau manismu tuan. Tuang serbat sambil berdiri, roti dibelah taruh di cawan. Jikalau lambat Nuri tawari, matilah Simbangan di dalam rawan. Dang lela bertajuk kenanga, selendang petola berpusar-pusar. Simbangan hendak menjuluk bunga, bunga dililit ular yang besar. Bunga padi selesai dikarang, kiriman orang mendari Jawa. Buah hati kekasihnya orang, kita Nin menampang, suka tertawa. Pahamlah Muri syair pintanya, tertawa-tawa menutup mulutnya, menyahut mada dengan letternya. Sekedar demikian tiadalah sukanya. Muri menyembah memohonkan diri, membabar sayapnya kanan dan kiri. Terbangnya lintas ke kampungnya Nuri, membawa pantun syair bestari. Setelah sampai berpandangan mata, Nuri Nin duduk di atas geta. Segeralah menegur Muri Nin serta, marilah duduk di hampar kita. Muri pun duduk melenggokkan ulu. Pati Nin tuan rindu terlalu, bertambahlah dengan kepala Nin ngeluh. Anggota pun sakit bagai dipalu. Daripada sangat cinta Nin bertambat, datang pun tidak dengan berlambat. Kepadanya tuan memohonkan obat, tandanya tulus sempurna bersahabat. Tersenyumlah Nuri mendengar rencana, berseri-seri cahaya dan warna. Johari nan arif bijak laksana, dikenalnya lafaz mengandung makna. Nuri tersenyum menjeling serta, berkilat manis ekornya mata, laksana gambar baharu di peta. Mereka pikir
merubahkan cinta. Berkatalah dengan manis suaranya, membawa seloka sangatlah bijaknya, memberikan khairat di dalam cintanya, memandang Muri dengan isyaratnya. Muri wai jangan berura beta, taulah diri bijak laksana. Kita nin bukan biku brahmana, obat dan penawar tahu di mana. Tetapi kita mendengar petua, mengenal wijan gendangnya Jawa. Sungguh pun berhimpun tampar membawa, kulit dan isinya berlainan jua. Muri pun tertawa terlalu suka, serta bermadah mengusapnya muka. Nuri bangsawan janganlah murka, tuan wai dengan apalah seloka. Bersairlah Muri serta pantunnya, sepatah pun tidak ada janggalnya. Simbangan berkirim tabi selamatnya kepada Nuri baik cintanya. Habislah segala mada dan seloka, disampaikan Muri dengan seketika. Nurinin mendengar hatinya suka, dendam tertutup, hampir terbuka. Para pemirsa, kita cukupkan dulu hingga di sini syair Burung Nuri ini, dan berikut kita akan bacakan bait-bait berikut masih pada persoalan Nuri yang menanggung rindu kepada Simbangan. Rindunya terlalu sehingga dia badannya sakit, tetapi ketika ditanya oleh Bayan Johari suaminya, dia tidak menjawab apa-apa. Ini belum selesai sampai di situ. Nanti akan kita lanjutkan hingga bagaimana nanti perkataan atau perbincangan antara Nuri dan Bayan Johari. Kita akan saksikan pada syair-syair berikutnya. Saya cukupkan hingga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.